Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya kalau semuanya sehat. Sebaiknya kita sebelum mulai masuk ke pelajaran kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Ya, amin. Sebelum itu ibu mau absensi dulu hari ini. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Apa saya apa ya? Terus ini bisa? Sela? Kita doakan semoga Sela cepat sehat ya. Amin. Oke, sebelumnya, kalian udah tahu belum kita hari ini mau belajar apa? Belum. Hari ini kita akan belajar tentang norma dalam istiadat daerahku. Sebelum itu, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Pembelajarannya dulu. Yang pertama yaitu siswa diminta untuk mampu menjelaskan pengertian dari norma dan juga istiadat, serta siswa juga dapat menjelaskan apa itu norma dalam istiadat daerah. Yang kedua yaitu siswa mampu menjelaskan menjelaskan bahwa norma di setiap daerah itu berbeda-beda. Yang ketiga yaitu siswa mampu mengidentifikasi contoh-contoh norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu siswa mampu menerapkan perilaku sesuai dengan norma di dalam lingkungan sekolah, rumah dan juga masyarakat. Baiklah, kita akan mulai masuk ke materi. Yang pertama yaitu kalian tahu nggak sih apa itu norma dan juga istiadat? Baiklah, norma itu akan jelaskan tentang apa itu norma. Norma itu adalah suatu aturan atau pedoman yang berlaku yang mengatur seluruh perilaku manusia, dan juga norma itu menjadi dapat digunakan juga sebagai pembeda antara perilaku yang baik dan juga perilaku yang buruk, sehingga norma tersebut dapat menyebabkan masyarakat menjadi lebih tertib, damai, dan juga nyaman untuk tinggal di lingkungan tersebut. Kalau istiadat itu apa sih, Bu? Istiadat adalah suatu kebiasaan ataupun tradisi yang terjadi yang tetap yang diwariskan dari turun-temurun dari generasi ke generasi agar tidak hilang ditelan oleh zaman modern seperti sekarang. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa norma dalam istiadat daerah adalah suatu aturan ataupun kebiasaan dan juga tata cara serta tradisi yang tetap hidup di lingkungan masyarakat modern seperti sekarang. Dan juga norma dalam istiadat daerah ini juga menjadi salah satu identitas suatu daerah masing-masing dan juga warisan yang telah terjadi turun-temurun dari generasi ke generasi agar tidak hilang oleh perkembangan zaman modern seperti sekarang. Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, oke, kalau belum ibu akan lanjut. Kalian tahu nggak di setiap daerah itu memiliki perbedaan norma-normanya? Belum. Oke, kalau belum ibu akan menjelaskan. Norma di setiap daerah itu berbeda-beda karena di setiap daerah itu kan memiliki adat, kebiasaan ataupun perilaku yang berbeda-beda. Jadi di setiap daerah itu memiliki perbedaannya masing-masing. Sehingga terjadilah norma di setiap daerah itu berbeda-beda. Yang berikutnya yaitu ciri-ciri norma dalam istiadat daerah. Yang pertama yaitu berlaku di masyarakat tertentu. Dikarenakan norma ini kan berbeda-beda di setiap daerahnya. Jadi
norma yang kita anut itu tidak berlaku di daerah lain, itu hanya berlaku di daerah sekitar tempat kita tinggal saja. Yang kedua yaitu bersumber dari kebiasaan adat setempat. Biasanya norma inilah ya dikarenakan kebiasaan masyarakat melakukan sesuatu kegiatan itu secara terus-menerus. Maka dari itu timbullah norma dalam istiadat daerah. Yang ketiga yaitu dilakukan secara turun-temurun. Norma ini diwariskan dari orang tua yang paling atas ke masyarakat, sehingga masyarakat tersebut dapat melestarikan dan melihara warisan tersebut sehingga tidak hilang ditelan oleh zaman. Yang ciri-ciri yang keempat yaitu mengatur perilaku masyarakat. Karena norma ini kan termasuk ke dalam pedoman bagi masyarakat setempat. Jadi masyarakat setempat itu dapat membedakan perilaku yang baik maupun perilaku yang buruk untuk melakukan suatu kegiatan yang ingin dia lakukan. Yang ciri-ciri yang terakhir yaitu memiliki sanksi sosial jika dilanggar. Karena norma ini termasuk sakral di daerah tersebut, maka apabila norma ini dilanggar, maka seseorang tersebut dapat mendapatkan sanksi sosial. Itu biasanya berupa teguran, terus peringatan ataupun sanksi sosial yang telah ditetapkan oleh masyarakat setempat. Dari kelima ciri-ciri tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kalian sudah paham semua? Oke, yang berikutnya yaitu manfaat atau fungsi norma dalam istiadat daerah. Yang pertama yaitu menjaga ketertiban dalam masyarakat. Dengan adanya norma tersebut, masyarakat dapat menjaga ketertiban karena masyarakat telah mengetahui aturan yang berlaku di daerah tersebut. Yang kedua yaitu mempererat persatuan dan juga kebersamaan. Dengan adanya norma tersebut, apabila seseorang melakukan acara di tempat daerah itu membuat masyarakat dapat memperkuat persatuan dan kesatuannya dikarenakan untuk sama-sama mengerjakan norma tersebut. Yang ketiga yaitu melindungi nilai-nilai budaya dan juga nilai leluhur, yaitu dengan cara melestarikan nilai-nilai leluhur di kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu menjaga keharmonisan dan kerukunan. Dengan adanya norma tersebut, masyarakat itu akan menghindari dari konflik-konflik antar sesama masyarakat tersebut. Karena di dalam norma tersebut tidak ada norma-norma ini individu, bukan berkelompok-kelompok. Oke, bagikan dulu kalau Ibu jelasin gimana cara. Oke, Bu. Ya, oke, sudah semua dapat? Oke, Ibu akan jelaskan gimana cara kerjaannya ya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4 kegiatan itu. Yang pertama yaitu kalian baca dulu ini kegiatan ada dan juga sikap yang dilakukan. Terus kalian jawab pertanyaan yang di bawahnya. Setelah itu kalian menjawab setelah itu kalian mengerjakan yang ini, yaitu dengan cara kalian kalau misalnya menghormati pemimpin ada termasuk norma atau bukan. Itu kan termasuk norma, jadi kalian isi yang benar. Kalau itu memang bukan termasuk norma, kalian isi dengan tanda silang di kolom yang salah. Terus yang ketiga yaitu menuliskan contoh. Norma dalam adat istiadat misalnya seperti menghormati orang tua, itu contoh sikapnya gimana. Terus yang kegiatan terakhir yaitu kalian harus menconteng antara iya atau tidak. Kalau kalian sudah memahami pengertian norma, sudah memahami apa itu adat istiadat daerah dan juga
dapat menyebutkan contoh norma. Itu kalian jawab ya atau tidak ya. Ibu kasih waktu 5 menit dan ibu minta satu orang untuk maju ke depan. Sudah? Siapa yang ingin maju? Kami cantikkan itu. Cantikkan. Tolong jelaskan kepada teman-temannya hasil dari kerjaannya. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil kerja saya. Kegiatan pertama, mengamati dan menjawab. Itu yang pertama, apa yang dimaksud norma? Norma adalah aturan atau pedoman yang harus dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, apa yang dimaksud adat istiadat? Adat istiadat adalah kebiasaan atau tradisi yang dilakukan turun-temurun di suatu daerah. Yang ketiga, mengapa kita harus mematuhi norma? Agar hidup rukun, tertib dan saling menghargai. Kegiatan yang kedua, menentukan benar dan salah. Yang pertama, menghormati pemimpin adat dengan norma itu benar. Yang kedua, saat musyawarah boleh memotong pembicaraan teman itu salah. Yang ketiga, gotong royong menunjukkan sikap kerjasama itu benar. Yang keempat, kita tidak perlu menghargai adat daerah lain itu salah. Yang ketiga, kegiatan tiga menuliskan contoh. Yang pertama, menghormati orang tua. Contoh sikapnya berbicara dengan sopan. Yang kedua, gotong royong membantu membersihkan lingkungan bersama. Yang ketiga, musyawarah. Contoh sikapnya mendengarkan pendapat teman. Kegiatan empat, yang pertama, saya memahami pengertian norma. Ya, saya mengetahui adat istiadat daerah. Ya, yang ketiga, saya dapat menyebutkan contoh norma. Ya, yang keempat, saya menghargai budaya daerah. Ya. Oke, terima kasih Katika. Beri aplaus dulu kepada temannya. Oke, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan meminta satu orang untuk menyimpulkan. Saya. Enggak. Jadi, kesimpulannya, norma dalam istiadat di daerah merupakan suatu aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku masyarakat berdasarkan kebiasaan dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-menurun. Nah, norma ini berfungsi untuk menjaga keberagaman sosial, sopan santun, serta merasa kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama pada saat suasana perpecahan dan kegiatan gotong royong dan peristiwa penting lainnya. Selain itu, norma istiadat juga menjadi ciri khas yang membedakan satu daerah dengan daerah lain, sehingga berperan penting dalam melestarikan identitas budaya. Oleh karena itu, keberadaan norma dalam istiadat perlu dijaga dan dihormati agar nilai-nilai rukun budaya tetap hidup dan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Ya, betul sekali, Dinda. Itu Dinda. Oke, Ibu akan meluruskan dari kesimpulan Dinda tadi. Norma dalam istiadat daerah itu merupakan sebuah aturan ataupun pedoman yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Karena di dalam menjalankan adat istiadat ini, norma itu dapat membantu menjaga ketertiban, dapat menciptakan kehidupan yang rukun, aman, damai, dan juga dapat menumbuhkan sikap saling menghargai antar sesama masyarakat daerah tersebut. Dengan kita mematuhi norma adat istiadat ini, itu dapat meningkatkan budaya daerah kita dapat tetap terjaga dan juga dapat mewariskan
dapat mewariskan istiadat kita ke generasi berikutnya. Karena istiadat ini cukup berharga untuk kalau cuma dihapuskan begitu saja ya. Mungkin sekian yang Ibu sampaikan. Sebelum Ibu tutup, Ibu minta Ketua Kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Oke, Ibu tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Leksa. Leksa. Tidak, ini jedanya. Oke.